Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam Khalilullah Ahmad Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat mahmudah atau terpuji daripada seekor anjing. Mengapa demikian? Karena pemahaman masyarakat yang sering kita dengar adalah kalau kata-kata anjing itu pasti dilekatkan kepada kalimat misuh ya. Kalimat yang mengumpat dan berkata-kata kotor begitu. Apakah sedemikian benar begitu? Seperti kalau kita mengatakan teman kita anjing loh, begitu kan? Atau kita mengatakan dalam bahasa Madura pate kakek, pate edeh, dan sebagainya. Atau yang ketiga itu kalau bahasa Jawa adalah asu, awakmu asu kon begitu. Nah itu hal-hal yang sekiranya tidak pantas begitu. Namun apakah anjing itu memang benar-benar makhluk yang jelek begitu? Sebab memang dalam beberapa hadis, saya kutip dua hadis, yaitu yang pertama riwayat Imam Bukhari, yaitu menyatakan idza walau al kalbu fi ina yahadikum falyagsilhu sab'an. Ketika ada seekor anjing menjilat wadah kalian, maka basuhlah 7 kali. Sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah anjing itu najis mughalladzah atau dan sebagainya begitu. Intinya kalau yang madhab syafi'i pasti tahu najis anjing itu mughalladzah, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu begitu. Berarti sangat tidak baik begitu, intinya kan sangat menjijikan begitu. Yang kedua yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, itu al kalbul aswad syaiton, anjing hitam itu adalah syaitan begitu. Jadi kok jelek sekali begitu ya sifat anjing ini? Apakah tidak ada baiknya? Padahal Allah Ta'ala itu menciptakan semua makhluk di dunia ini ada fungsi dan ada perannya masing-masing. Kalau kita lihat peran anjing di kehidupan sehari-hari, ada anjing pelacak, bagus kan? Ada anjing penjaga rumah, ada anjing pemburu begitu kan. Banyak sekali kita melihat hewan anjing ini difungsikan oleh manusia sebagai hewan yang bermanfaat begitu, meskipun tidak digunakan untuk makan konsumsi seperti daging dan susunya begitu untuk orang Islam. Tapi faktanya anjing ini banyak difungsikan oleh kehidupan kita, oleh kehidupan orang-orang Islam juga begitu. Lantas ada seorang ulama yang dari kalangan kita, kalangan Indonesia, yaitu bernama Syekh Nawawi Banten, dalam kitab Kasyifatus Saja terbitan Al Hidayah, ini saya punya kitabnya, halaman 42 halaman 42 ya. Di situ menyatakan ada 10 hikmah, 10 pembelajaran yang bisa kita kaji daripada seekor anjing itu, daripada diri sifat-sifat anjing itu sendiri. Langsung saja saya bacakan, yaitu hikmatun, terdapat hikmah fil kalbi asyru khisalin mahmudatin yang bagi lil mu'mini alla yakhlu minha, yaitu dalam seekor anjing, diri seekor anjing itu terdapat 10 hikmah, 10 faedah, 10 sifat-sifat mahmudah yang baik, yang bagi lil mu'mini alla yakhlu minha, yang mana seyogyanya, sejatinya, sebaiknya bagi seorang mukmin alla yakhlu minha, tidak mengabaikan daripada ke-10 itu. Jadi Imam Nawawi Banten di sini menegaskan bahwasanya ada 10 sifat-sifat mahmudah yang baik bagi seekor anjing yang perlu kita tiru, perlu orang-orang mukmin tiru begitu. Yang pertama, awwaluha la yazalu ja'ian wa hadi sifatus solihin. Sifatus solihin. Yang pertama yaitu anjing itu selalu lapar begitu. Wa hadi sifatus solihin, ini termasuk dari salah satu sifat-sifatnya orang soleh. Jadi orang soleh itu tidak mudah kenyang begitu, cukup makan secukupnya, menguatkan perut, menguatkan punggung, dan bisa menegakkan tubuh, itu sudah cukup. Ini ciri-ciri dari sifat orang solihin begitu. Atsaniyah la yanamu minal lail illa qalilan wa hadi min sifatil mujtahidin. Yang kedua yaitu tidak tidur di malam hari kecuali sedikit begitu. Jadi anjing itu punya kebiasaan bangun malam begitu. Ini kitab dari Syekh Nawawi ya, bukan pendapat saya ya. Illa qalilan wa hadi min sifatil mujtahidin, dan ini adalah salah satu dari ciri sifat-sifat orang mujtahid, orang yang berijtihad, orang yang berjuang, perjuangan begitu. Kalau kita mau menang perang, jangan sering-sering tidur malam gitu, digempur malam hari buyar begitu. Atau kalau kita mau jadi pelajar yang sukses, maka harus sering konsentrasi fokus di malam hari, karena siang hari pasti banyak kesibukan. Jadi banyak hal yang
bisa dilakukan oleh orang-orang yang pejuang itu berjuang memfokuskan konsentrasi dan strategi di malam hari begitu. Jadi ini sifat yang perlu kita tiru dari seekor anjing. Ats-tsaniyah la yanamu minal lail illa qalilan wa hadi min sifatil mujtahidin. Itu termasuk daripada sifatnya mujtahidin. Ats-tsalisah, yang ketiga, lau turida fil yaum alfamarrotin ma barih an babi sayyidhi wa hadi min alamatis shodiqin. Seandainya anjing itu diusir satu hari alfamarrotin 1000 kali, ma barih an babi sayyidhi, ia tidak akan pernah pindah dari pintu tuannya, wa hadi min alamatis shodiqin. Ini adalah termasuk diantara salah satu alamat tanda dari orang yang shodiknya. Jadi kalau kita seumpama mengharap sesuatu dari Tuhan kita, katakanlah di sini Allah dan hambanya begitu. Seorang hamba ingin berharap pada Allah, diberi cobaan apapun dalam satu hari bahkan sampai lebih dari 1000 kali, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa seperti halnya anjing ini begitu. Anjing ini kalau diusir dari rumah tuannya, dia akan terus kembali meskipun dalam satu hari diusir selama 1000 kali begitu. Ya, ini sifat anjing yang termasuk daripada orang-orang yang sodik begitu. Sulit sekali kan meniru ini. Ar-rabi'ah idza mata lam yakhlif mirasan wa hadi min alamatiz zahidin. Ketika anjing itu mati, ia tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan warisan. Ini adalah termasuk dari alamat-alamat orang yang zuhud. Tidak seperti kebanyakan di antara kita yang sibuk memikirkan harta, sibuk memikirkan dunia padahal sudah menjelang mati begitu. Nah begitu kan, bahkan ketika kematiannya sendiri sudah diributkan dengan harta warisan begitu. Ini sifat-sifat anjing. Di antara orang yang seperti itu yang pernah saya temui adalah Bung Hatta. Bung Hatta ini menjelang kematiannya itu istilahnya memang miskin begitu, sulit kehidupan ekonominya. Padahal beliau adalah pendiri bangsa begitu. Ini adalah salah satu contoh yang bisa kita teladani bahwa Bung Hatta meskipun menjadi orang besar, dia tidak gila harta, tidak gila dunia begitu ya. Padahal orang besar itu, orang nomor 2 di Indonesia pada saat itu dan pendiri bangsa Indonesia begitu. Alamatuz zahidin, alamat orang-orang yang zuhud begitu. Al-khamisah, yang kelima, ayyakna minal ardi bi adna maudiin wa hadi min alamatir rodin, yaitu merasa cukup, merasa qanaah, merasa legowo, menerima minal ardi bi adna, yang mana dia berada di suatu tempat, bi adna maudiin, di tempat yang serendah-rendahnya. Wahadi min alamatir rodin, ini adalah alamat dari salah satu tanda dari orang-orang yang ridho begitu. Orang yang ridho itu terserah saya mau ditempatkan di mana saja, yang penting saya ridho dengan keputusanmu ya Allah, keputusan yang maha kuasa. Intinya di situ begitu. As-sadisah, yang nomor 6, ayyandura ila kulli man yara hatta yutrahu lahu luqmatan wa hadhihi min akhlaqil masakin, yaitu ia akan senantiasa melihat kepada seseorang yang melihatnya hatta yatroha lahu, sehingga orang tersebut yatroha membuang atau memberikan makanan kepadanya, sesuap makanan kepadanya. Wahadi min akhlaqil masakin begitu. Jadi seorang anjing ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya dalam berharap kepada Allah, dalam minta kepada Allah itu jangan pernah berhenti, terus berjuang begitu sampai Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau begitu. Akhlakul masakin, kita harus berposisi sebagai orang miskin di depan Allah, karena sejatinya semuanya milik Allah begitu. Jangan sampai merasa kaya di hadapan Allah. As-sabi'ah, yang nomor 7, annahu law turida wa hussa alaihi turabu fala yaghdabu wala yaqadu hadi min akhlaqil asyikin. Jadi seandainya anjing itu dilempar debu, dilempar batu, dilempar dan sebagainya, diusir dengan debu, fala yaghdabu wala yaqadu wa hadi min akhlaqil asyikin. Jadi anjing ini termasuk dari hewan yang seandainya dilempar apapun dia tidak akan marah begitu. Ya nggak tahu ini faktanya benar apa enggak, yang jelas di sini di kitab Kasyifat saja di situ penjelasannya. Ini adalah kehidupan orang-orang yang merasa asyik dalam kehidupannya. Ya mau dikatakan kasar oleh orang, mau dihina, mau dilempar dan sebagainya, dia akan tetap merasa enjoy begitu. Ini kehidupan saya. Sama seperti seniman begitu, dicemooh orang, suara kamu gak enak, lukisan kamu jelek dan sebagainya, dia akan tetap merasa senang dengan kehidupannya, karena ini adalah
kehidupan orang yang asyik dia, kehidupan orang yang merasa bahagia dengan kehidupannya. Dia nggak mempedulikan omongan orang, tidak mempedulikan hilangan orang, ocehan orang dan sebagainya. Bahkan ketika seandainya dia dibully, dia diserang, diskriminasi, dia akan tetap berusaha untuk hidup dalam keadaan seperti itu, karena dialah yang merasa asyik, merasa bahagia di kehidupannya tersebut begitu. Asal apa ini? Asamina yang kedelapan, oh maaf, asamina ida yang kedelapan, ida wala ba'ala maudhihi yatruku wa yadhabu ila ghairihi wa hadi min af'alil hamidin. Ketika ia telah menguasai suatu tempat, ia akan meninggalkannya. Jadi ketika ia sudah merasa nyaman di suatu tempat, ada di tempat yang dikuasainya, ia akan meninggalkan tempat tersebut. Wa yadhabu ila ghairihi, dan ia akan pergi ke tempat yang lain. Wa hadi min af'alil hamidin. Ini adalah di antara perilaku orang yang hamid, yang terpuji begitu, orang yang terpuji begitu ya. Maksudnya bagaimana ya, nanti di kolom komentar ya begitu. At-tasi'ah yang kesembilan, ida ajda lahu ay a'talahu luqmatan akalaha wa bata 'alaiha wa hadi min alamatil qani'in. Ketika ia diberikan makanan, sesuap makanan, ia akan memakannya, wa bata 'alaiha, dan merawat baik-baik makanan tersebut, tidak mencampakkan begitu saja, tidak, dia akan menjaga makanan tersebut. Wahadi min alamatil qaniin, dan ini adalah alamat tanda dari orang yang qanaah ya, bukan pelit, bukan. Maksudnya di sini ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita akan merawatnya dengan baik, kita akan menerima hal tersebut dengan sangat baik begitu. Anggap kita punya spidol ini, dengan spidol yang wah ini spidol bagus sekali, akan saya rawat baik-baik. Begitulah sifat orang qanaah. Bukan merasa ini spidol jelek harus saya buang. Bukan, itu bukan orang qanaah. Dia akan mensyukuri, dia akan merasa puas, akan merawat sesuatu yang ada di sekitarnya. Begitulah salah satu dari alamat orang yang qanaah begitu dalam penjabarannya ini. Al-Ashrah yang ke-10, annahu idza safara min biladin ila ghairiha lam tazawwad wa hadi min alamatil mutawakkilin. Ketika ia bepergian kemanapun dari suatu tempat ke tempat yang lain, lam yatazawwad, maka ia tidak pernah membawa bekal begitu kan. Anjing tidak pernah membawa bekal begitu. Wa hadi min alamatil mutawakkilin. Ini adalah alamat atau salah satu dari tanda orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak seperti kita, besok saya makan apa, besok saya kerja apa, setelah punya anak istri saya gimana kerjaannya begitu. Sedangkan anjing tidak pernah seperti itu begitu. Ya, ini penjelasan daripada Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah ya. Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah, halaman 42, karya Syekh Nawawi Banten, terbitan Al-Hidayah Surabaya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dari cara tarkib pembacaannya serta hal yang lain-lain, maka silakan dikritik di kolom komentar, berikan saran dan masukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.